Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Aleng Barak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Critical Success Factor dan Key Performance Indicator. Yang pertama, Critical Success Factor atau CSF adalah faktor internal kritis dalam organisasi yang menjadi faktor utama untuk mengatasi peluang dan ancaman dalam industri. CSF mencakup area kunci yang harus berjalan optimal untuk mencapai keberhasilan bisnis dan tujuan manajerial. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi, kekuatan, dan kelemahan sistem, CSF digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh, dalam proyek teknologi informasi, pengaruh pengguna menjadi CSF yang menentukan kesuksesan proyek tersebut. CSF menjadi jangka waktu bisnis untuk mencapai elemen kunci dalam penyelesaian misi organisasi atau proyek. Adapun karakteristik Critical Success Factor yang pertama menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. CSF harus mampu menjelaskan faktor-faktor yang memicu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dengan membantu mengidentifikasi elemen-elemen kritis yang berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Yang kedua, dapat berubah dengan cepat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa CSF dapat mengalami perubahan dengan cepat sesuai dengan perubahan dalam lingkungan eksternal ataupun internal organisasi. Fleksibilitas untuk menyesuaikan CSF adalah kunci dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi, yaitu CSF mungkin mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki responsibilitas untuk terus memantau lingkungan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera, yang mana kecepatan tanggapan terhadap perubahan dalam CSF sangat penting. Jika terjadi perubahan, organisasi harus dapat mengambil tindakan segera untuk memastikan bahwa strategi dan operasional tetap sesuai dengan faktor-faktor yang kritis yang baru muncul. Yang kelima, variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara. CSF harus dapat diukur agar dapat dipantau dan dievaluasi. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung seperti menggunakan data kuantitatif yang spesifik atau melalui ukuran antara. Jika pengukuran langsung tidak memungkinkan. Tipe-tipe Critical Success Factor. Yang pertama, faktor internal. Adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi oleh aktivitas manajemen atau merupakan CSF yang berada di dalam kendali perusahaan. Beberapa contoh faktor internal meliputi biaya produksi, kualitas produk dan layanan, efisiensi operasional, efektivitas manajemen rantai pasok, inovasi produk, dan kepuasan pelanggan. Organisasi memiliki kontrol langsung terhadap faktor-faktor ini dan dapat mengambil tindakan untuk meningkatkannya. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen atau merupakan CSF yang berada di luar kendali perusahaan. Beberapa contoh faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, perilaku pesaing, kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi bisnis, perubahan dalam teknologi industri, dan perubahan preferensi pelanggan. Faktor-faktor ini tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh perusahaan, tetapi perusahaan harus dapat menyesuaikan strategi dan operasional mereka sesuai dengan lingkungan eksternal yang berubah. Yang kedua, Key Performance Indicator adalah alat pengukuran baik finansial maupun non-finansial yang membantu perusahaan mengukur kemajuan sasaran dan strategi. Sebagai cerminan dari target perusahaan, KPI harus berfungsi sebagai intelijen bisnis untuk menilai keadaan terkini dan merumuskan langkah-langkah ke depan. Dengan fokus pada aspek-aspek kinerja, KPI membantu manajer dalam pengambilan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas layanan. Melalui
membandingkan nilai yang diharapkan dengan nilai aktual. KPI juga berperan dalam meningkatkan target kinerja dan menghindari ketidaknyamanan pelanggan. Dengan KPI, pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih tepat melalui monitoring dan evaluasi. Peran Key Performance Indicator. Yang pertama, mengukur kesuksesan KPI. Memberikan tolak ukur yang konkret tentang sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai. Yang kedua, mengarahkan fokus. KPI membantu organisasi untuk menetapkan prioritas dan fokus pada aspek-aspek yang paling penting untuk pencapaian tujuan. Yang ketiga, pemantauan secara real-time. KPI menyediakan informasi yang cepat dan akurat, memungkinkan pemimpin organisasi untuk mengambil tindakan yang korektif secara cepat. Keempat, evaluasi efektivitas strategi dengan menggunakan KPI. Organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana strategi diimplementasikan, berhasil atau perlu disesuaikan. Yang terakhir, komitmen terhadap tujuan bersama. KPI membantu dalam menyatukan seluruh organisasi ke arah tujuan bersama, memberikan panduan yang jelas kepada seluruh anggota tim. Adapun penentu keberhasilan Key Performance Indicator yang pertama, kerjasama erat antara manajemen puncak dengan seluruh karyawan dan serikat pekerja jika ada, serta pelanggan dan pemasok utama. Kerjasama erat ini harus dimulai dengan komitmen from the top untuk melaksanakan pengukuran kinerja secara terintegrasi. Yang kedua, pemberian wewenang yang cukup kepada pelaksana yang berhadapan dengan pelanggan. Dengan pendelegasian wewenang yang cukup kepada pelaksana yang berhadapan dengan pelanggan diharapkan dapat terjadi komunikasi yang baik antara organisasi dan pelanggannya, sehingga dapat memberi masukan bagi manajemen untuk perbaikan strategi di mana diperlukan. Yang ketiga, metode pengukuran dan pelaporan yang terintegrasi. Pengukuran dan pelaporan secara terintegrasi dalam hal tepat waktu, mudah dimengerti, dan tepat guna saat penting untuk memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apabila diperlukan perubahan strategi guna mencapai tujuan. Yang keempat, pengukuran strategi harus berkesinambungan dengan strategi yang diterapkan. Yang mana pengukuran kinerja harus dibuat secara serasi dan selaras terhadap strategi yang dijalankan agar dapat memberi masukan yang tepat kepada manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.